Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Ini gimana nih mereka semuanya mendatangi makam ibunda Pak Jokowi. Bukan kalian tuh berjarah, seharusnya kalian tuh datang tuh mendoakan ibundanya. Bukan kalian tuh menghina, mencela dia. Dia kan sudah nggak ada lagi di dunia ini. Jadi kenapa kalian tuh menghina dia? Hah? Kan sudah jelas-jelas di mana otak kalian tuh, ha? Otak kau tuh di mana, Tipa? Pandai nggak kau berhitung? Tahu nggak kau dulu masa lalu kayak mana? Tapi kau bilang kau tuh dokter. Dokter apa? Kau dokter palsu, atau kau? Ha? Sementara, ya kan? Sementara, ha? Itu kan sudah jelas-jelas orang dulu nikahnya itu tahun berapa? Orang dulu nikahnya cepat-cepat. Umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Cepat nikahnya, beda sama sekarang ini. Kau tuh pandai nggak? Tahu nggak kau? Ha? Di mana kau letak otak kau tuh? Ha? Ini lagi otak si Panci nih. Ha? Sama aja nih kalian dua nih ya. Kalian, ya. Otak kalian tuh otak gadungan tahu. Kalau itu orang tuanya Pak Jokowi, ibu kandungnya sendiri yang dilahirkannya, gimana kalau perasaan kalian digitukannya? Hah? Perasaan kalian lah gak usah digitukan orang-orang lepaskan. Kalau kau dibilang bukan anak kandung ibu kau, gimana perasaan kau? Berarti kau tuh anak tiri ataupun kau tuh anak haram, ngerti? Hah? Kau tuh kemarin ijazahnya yang kau periksa. Udah tuh skripsinya lagi yang kau periksa, tempat tinggalnya lagi, tempat lahirnya lagi. Itu kalian bilang lah kemarin lagi ibundanya tuh PKI lah lagi. Semua lah kalian bilang keluarganya tuh PKI. Jadi apa maksud kalian sekarang ya? Sakit hati boleh sakit hati, cuman jangan kayak gini kali caranya bro. Hah? Kau tuh punya etika enggak? Hah? Punya adab enggak? Kau tuh dilahirkan orang tua kau tuh enggak? Mungkin kau tuh dilahirkan binatang, kau tahu kau orang kayak otak kau seperti binatang, tahu kau? Hah? Itu orang tua kandungnya sendiri, orang tua yang melahirkan dia sendiri. Ingat, surga tuh ada di telapak kaki orang tua kita, ibu kita. Tapi jangan kau hina mereka. Kau menghina dia, ibunda Pak Jok. Berarti kau tuh sudah menghina ibunda kau sendiri. Tahu kau? Ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, kalau ibu-ibu. Jadi kalau kita ambil hipotesi dari Bambang Tri, kan kalau Bambang Tri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yok Mei Hua, yang kemudian meninggal tahun 2018 di Singapura. Satu pengumuman yang mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan, berarti sering dirusak berarti ya kan. Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Ini sih tulisannya kok bisa-bisanya diterang gitu. Namanya juga detektif. Oh, bukannya mohon dititipkan Pak RT kuncinya. Aduh, mereka sudah gila semuanya. Weh Tipa, otak kau tuh di mana Tipa? Ha? Kau lagi Roy, di mana otak kau? Ha? Itu kan ibu makam ibundanya sendiri. Kenapa kau hina? Kau bilang pula lagi Pak Joko itu bukan anak dia lagi, ha? Seharusnya kalian itu datang ke makam itu kau doakan tuh orang tuanya, ha? Bukannya kau hina, itu sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia sudah di akhirat. Pakaran saya pertanyakan, Abang. Khusus Roy Suryo saya tanya. Dia S1 pakar telematika, ngaku. dari mana yang mengklaim, yang mendeklarasikan dia menjadi pakar telematika itu siapa? Dia sendiri. Lembaga mana? Dia sendiri. Oh, kalau dia sendiri saya juga bisa mengatakan, Bang. Saya bisa menggali. Betul. Seseorang dinyatakan pakar apabila ijazah S1, S2, S3-nya linear. Ini Roy Suryo S1 ilmu komunikasi, S2 ilmu kesehatan. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat kok bisa jadi pakar? Iya, Telematika betul. pula. Telematika pula, orang elektro lagi. Si Rismond S3-nya kan 0. Kok S3-nya hari ini saya belum temukan. Dia katanya mengaku dokter lulusan Yamaguchi Jepang.
klaim tapi sudah dibongkar. Warna kertas saja berbeda. Sementara saya mengecek di Pendikti Kementerian Pendidikan, data dia di Universitas Mataram S1, S2, UGM, S3 nol. Oh, pantesan dia ngajar di Mataram ya? Mengajar Mataram, mungkin buangannya ke sana. Dia ajar Sitiva. Iya, ikut-ikut, katanya dia seorang ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga kenapa tidak tidur saja? Tiga yang mau saya bongkar ini. Urusin laki lu. Kalau yang satu non aktif di UI, dua mengundurkan diri, diumpat cuti. Masa orang cuti mengundurkan diri non aktif kok bisa mendapatkan gelar S3? Kalau nggak salah dia juga pernah di Gria Karya. Kita cek saja di PDT. PDT itu saksi hidup. Dan udah dibantah oleh Gria Karya bahwa dia Belum ada. Kan inilah mereka nih. Mereka ini seharusnya ngaca dulu sebelum mengatakan ijazah orang tuh palsu. Mereka tuh teliti dulu, benarkah memang ijazah palsu? Tanya juga, jangan memponis ijazah orang tuh palsu. Berarti kan mereka ini kan udah gila namanya, udah sedeng nama mereka nih kan. Si Roy Pancini itu nih, kuliah S1-nya di komunikasi, S2 dia di kesehatan. Iya kan, kesehatan master. Tapi Kenapa dibilang dia tuh pakar telematika? Siapa yang memberi dia tuh pakar telematika sekarang? Hanya orang dungu lah yang bilang tuh dia tuh pakar telematika. Tahu sekarang ini? Kenapa? Otak dia tuh di mana sekarang tuh? Ini lagi Rismond katanya pakar digital forensik. Sementara S3-nya itu aja, ya kan? S3-nya aja pihak Universitas Yamaguchi tidak ada mengatakan kalau dia tuh memberikan ijazah sama si Rismond tolol ini. Siapa yang memberikan ijazah dari si tolol ini? S3 yang bilang katakanlah gara-gara dokter lah. Kan orang ini semua nih orang-orang gimana nih dibilang nih orang-orang ini? Orang-orang sakit hati, orang-orang gila semua orang-orangnya. Gila jabatan, gila harta, gila uang barangkali mereka-mereka nih dengan cara menjelek-jelekkan Pak Jokowi, menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi serta menghancurkan kredibilitas Pak Jokowi. Ini lagi si tipe bangsa nih, ngaku-ngaku dokter. Gelarnya aja pun tak ada sebenarnya. S1, S2, S3 tak ada sebenarnya. Jadi ngapain lah kalian ngaku-ngaku dokter sementara kalian hina seseorang yang sudah jelas-jelas kalau pihak dari UGM sendiri sudah menyerahkan ijazah kepada Pak Jokowi. Dan Bareskrim juga mengatakan kalau ijazah itu asli, disesuaikan sama teman-temannya sendiri. Baru teman-temannya sendiri, kawan-kawan seangkatannya, seperjuangan dulu, bermainan dulu, yang mengatakan bahwasanya memang benar dia itu tamat wisuda, sama-sama wisuda mereka ini. Udah tuh lagi dibarengin lagi dengan UGM lagi yang menyatakan lagi pulak balik mengatakan kalau memang benar mereka tuh memberikan ijazah sama Pak Jokowi. Jadi apa lagi? Apa maksud mereka nih semuanya nih? Sudah terlarut, sudah gila mereka. Cocoknya mereka nih dimasukkan ke rumah sakit jiwa nih orang-orang kayak gini. Itu baru pas namanya ini. Rio dan Rismond serta kawan-kawannya agar mereka ini tidak membuat kegaduhan lagi gitu loh. Ya. Karena semuanya ini sudah melebar jauh dari awal mereka meminta kepada Pak Jokowi untuk katakanlah memberikan ya atau menyerahkan secara quote unquote kepada mereka untuk dianalisa. Dan ini luar biasa sekali framing yang mereka buat sehingga mereka selalu dengan keyakinan penuh bahwa 99 rasanya Pak Jokowi palsu berdasarkan ya penelitian ilmiah menurut versi mereka. Padahal yang diteliti itu kan sudah jelas semua apa yang dicatatkan oleh Bareskrim itu bukan ijazah asli. Tapi fotokopi yang dia teliti. Apalagi berdasarkan yang namanya saintifik menggunakan data ELA itu. Padahal sudah dikatakan bahwasanya data ELA itu tidak bisa digunakan kepada ya kertas yang bersifatnya analog gitu, bukan digital. Kalau digital bisa, tapi ini kan analog, harus ada barangnya yang harus diteliti gitu dengan menggunakan ELA itu. Tapi kalau fotokopi jelas lah nggak bisa gitu. Nah kembali lagi
Kalau mereka mengatakan kita sudah mendapatkan bukti dari KPU ya yang diajukan pada tahun 2019, yaitu ijazah fotokopi yang dilegalisir dari KPU. Nah itu kan sudah menjelaskan gitu loh, bahwasanya ijazah itu dilegalisir oleh UGM dan diserahkan KPU, itu pertanda bahwa ijazah itu asli, ada, bukan tidak ada, bukan palsu. Ya kan, ini kan mementahkan semua argumen-argumen dia. Kenapa baru sekarang Ya, gitu betul. loh? Kan lucu. Kan yang benar kata Bung Andi Azwan, lucu mereka semuanya. Kenapa baru sekarang? Sementara dibilang si Roy Panci ini, mereka dapat lagi dari KPU 2019 ijazahnya, fotokopiannya lagi. Kan kemarin kan sudah dilegalisir kan sama UGM. Dikirnya gini, jaksa asu, hakim jancuk, mati tabrak truk sak turunanmu. Gitu saya, tiap hari tak doakan jelek. Kamu sudah memisahkan aku dengan keluargaku, maka ya Allah pisahkan dia dengan keluarganya. Ini lagi Ustadz apalah kau nya? Kau tuh apa kau sekarang tuh? Kau tuh seharusnya berceramah itu yang benar, yang baik. Gimana cara Nabi Muhammad dulu berceramah gimana? Ini enggak, kau malah disakitin, kau balas lagi dengan disakitin kau. Kan sudah jelas-jelas kau tuh salah kau mengadu. Kemarin kau katakan ijazah Pak Joko itu palsu. Di penjara lah kau rasain sendiri. Ini enggak, yang kau hina lagi orang lah, yang kau doain orang lah tidak selamat lagi. Kan di mana otak kau tuh? Kau tuh seorang ustadz, seharusnya ustadz itu mengajarkan yang baik, yang benar sama jemaahnya, bukan mengajarkan yang buruk-buruk. Pantaslah kalian kemarin diusir. Kayak gini tingkah kau berceramah. Iyalah, ya diusir orang warga lah kau kayak gini caranya. Orangnya tahu semuanya, gimana yang baik, gimana yang buruk. Kau tuh ngasih yang buruk pula sama orang, mendoakan yang buruk-buruk sama orang. Seharusnya kau tuh ya sebagai ustadz penceramah itu menghilang sama jemaah kau tuh harus, kalau kita dibalas dilawan dengan keburukan, kita balas dengan kebaikan. Itu baru yang betul ceramah kau. Kau tuh di mana? Bagus kau usah jadi penceramah kau tuh, tau kau? Gak jelas kau. Nama kau Gus Nur, bukan Gus tuh kau, tau kau? Itu kalau Gus itu bagi orang udah terpandang. Namaku Suginur, tau kau? Kau tuh ustadz cabul, kau tuh ustadz bodong kau, tau kau? Lebih azab, lebih pedih ya Allah. Pak, sholawat itu dibaca di penjara sama dibaca di rumah beda, Pak. Efeknya beda. Monggo nyoba oleh, gak percaya. Nyoba. Apa pula tuh jemaahnya itu? Dr. Fauzia Tiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi dan intelektual. Melainkan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Hari ini kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Isman Sianipar,
dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kalau kami sedang menegakkan kebenaran, kami menggunakan pendekatan akademik dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower. Ya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Kami tidak meminta dunia untuk campur tangan. Kami hanya mengundang dunia untuk menyaksikan. Untuk berkata benar adalah nilai universal dan dilindungi oleh undang-undang internasional, dan ini tidak terikat oleh batas negara. Kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB, PBB sahabat ya Allah, gila di boy. organisasi hak asasi manusia internasional, beri ruang bagi kasus ini. Sadari bahwa harga dari diamnya suara nurani jauh lebih mahal daripada ketidaknyamanan politik sesaat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, katakanlah yang benar walau itu pahit. Dan dalam tradisi keadilan global, kita mengenal ungkapan, lengkung semesta moral itu panjang tapi ya condong menuju kebenaran. Semoga ia sekali ini condong ke sini, dan semoga saatnya adalah sekarang. Ini orang-orang dari gerombolan Roy Panci Cesi, aneh-aneh semua tingkah-tingkah mereka. Udah gila mereka semuanya. Sudah jelas-jelas kan mereka yang mengkriminalisasi Pak Jokowi, yang mengatakan kalau ijazahnya itu palsu. Udah tuh menghinanya, yang mengatakan dinasti, kaum dinasti lah, yang mengatakan lagi pupu papa lah, anaknya lah lagi lah. Kan udah jelas-jelas sifat mereka, udah memfitnah orang kan. Udah difitnahnya, istilahnya nuduh dulu baru cari bukti. Kan udah fitnah namanya itu. Dilaporkan malah dibilang dia dikriminalisasi pula lagi. Kan udah gila mereka nih. Sudah sedeng otak-otak mereka, udah mereng otak-otak mereka semua nih. Ini lagi si Suginur ini lagi ceramahnya itu yang benar, kenapa yang bagus, ngasih saran yang bagus sama jemaah-jemaahnya, bukan ngasih yang tidak benar. Doain orang tuh yang benar, yang baik, bukan bagi doa itu yang gak baik. Itu dirimu tuh ibarat macam setan dulu, sama dengan seperti dirimu macam Dajjal namanya, tahu. Sifatmu tuh udah beda. Masa doa orang tuh buru-buru, yang kau bilang lah gak selamat lah orang itu. Pantaslah kalian ini diusir. Mau berceramah baru-baru kan diusir kalian kan. Orang kalian tuh ngasih tuh yang gak benar sama jemaahnya. Orang-orang pun tahu mana yang baik, mana yang benar. Sifat kalian tuh sudah tahu gimana, makanya kalian tuh diusir. Dia lagi terus tuh mendatangin lagi tuh makamnya ibunda Pak Jokowi. Di mana otak kalian tuh, Otak kalian tuh di mana? Ngaca kalian dulu. Kalian punya orang tua. Itu kan ibunda kandungnya Pak Jokowi. Kalian pula bilang lagi ibu sambungnya lah, sambung kempana ke sini lah kalian bilang lah. Datang kalian ke sebuah kami itu kalian doain lah yang pendek aja. Semoga diberi ke taman surga bagi dirinya, di kuburannya diberi ke taman surga. Kan enak mendengar, ini enggak. Kalian tuh orang beragama, sikit-sikit kalian ngomong agama, berarti kalian sudah menjual agama namanya. Sok baik, tapi di belakang sama macam buah kuning yang busuk. Itulah kalian ini. Di luarnya kalian ini wangi, di dalam busuk kalian seperti cacing kalian semuanya. Itu kalian yang kalian anggap itu benar, baik bagi kalian, Kalian menghina seseorang, menjatuhkan martabat seseorang. Kalian bilanglah kalian tuh yang dikriminalisasi. Kan sudah jelas yang kalian tuh sudah mengkriminalisasi Pak Jokowi langsung, Inilah gerombol-gerombolan orang-orang ini semuanya nih. Orang-orang sakit hati, anak-anak abah, anak-anak onta. Aduh, gak habis pikir lah lihat kalian-kalian nih. Nah, oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Kita sudah saja video YouTube kita ini kawan-kawan ya. Tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam. Mantap.